Baik pemirsa, Sobat AE Media bersama Mas Boy kembali lagi di acara Ngluruk. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi pada tempatnya Bu Hari di toko Raffina. Mari guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi di AE Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AE Media bersama Mas Boy. Pada video kali ini teman-teman Sobat AE Media, saya mendatangi tempatnya Ibu Hari Fitri. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Rizky. Ya. Sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih kunjungannya ke tempat kami. Semoga bisa membawa berkah buat saya juga. Amin. Dan kemajuan buat AE Madiun. AE Media Bu. AE Media ya, maaf. Ya, enggak apa-apa. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Perbincangan pada video kali ini Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, mungkin ini bukan pertanyaan ya Bu, ini istilahnya ceritakan. Bisa diceritakan sedikit biografi perjalanan untuk Ibu mendirikan Raffina ini. Monggo silahkan Bu, monggo sejelas mungkin. Ya. Baik pemirsa, terima kasih waktunya Mas Rizky. Saya sedikit mengulas untuk masa lalu ya. Ya, enggak apa-apa Bu, monggo. Siap. Sebelum saya punya ide usaha itu berawal dari saya menikah dengan suami yang berasal dari Kertosono. Saya menikah pada tahun 2005, yang kemudian saya dikaruniai seorang putri. Nah, karena kondisi suami yang sering keluar kota, akhirnya saya di rumah tidak ada kesibukan dan sering banyak waktu luang. Ya, waktu luang. Nah, dari situ saya ingin mengisi waktu luang juga untuk menambah perekonomian dari keluarga juga. Dari situ muncul ide saya untuk membuat kue. Awalnya kita membuat kue itu dari kue cookies lebaran. Cookies lebaran. Iya, cookies lebaran itu jadi kita hanya membuat di waktu-waktu event lebaran aja. Musim, ya, puasa. Setelah puasa kita lebaran, setelah lebaran kita off lagi. Iya. Nah, dari situ saya berpikir, kue saya laku. Kenapa saya tidak berinovasi untuk membuat kue yang bisa berproduksi setiap hari? Akhirnya dari sini saya menemukan ide, yaitu membuat kue waffle ini. Kue waffle ini belum ada yang di Madiun itu belum ada. Ya, ini Sobat AE Media, ini kue waffle ini masih langka ini masih. Jadi waffle ini adalah inovasi kami satu-satunya yang alhamdulillah di Madiun belum ada produsen yang membuatnya. Nah, seperti ini waffle ini. Dari sini saya senantiasa berinovasi dengan membuat resep. Yang awalnya itu resep awalnya tuh tidak seperti ini. Resep awalnya tuh lebih banyak tepungnya dan lebih ini. Gak begitu tahan lama. Saya olah lagi, saya menemukan resep sendiri. Jadi saya olah lagi sesuai dengan yang saya inginkan, biar kue itu rasanya lebih keras dan tahan lama. Jadi kita dapat resep, terus karena tidak sesuai dengan saya bikin resep sendiri biar sesuai ini. Cuman di sini kue waffle ini keunggulannya dia tanpa menggunakan pengembang. Tanpa pemanis buatan. Ya, jadi masih tradisional menggunakan telur murni, gula pasir murni, dan juga garam. Berarti semua bahannya masih alami. Ya, bahan-bahannya tuh masih tradisional tanpa pengembang, tanpa SP, tanpa
vermipan. Jadi kita Oh, aduknya itu sesuai mengembang telurnya itu. Cukup lama juga cukup sih lama ya prosesnya, prosesnya. Mas. Kan tradisional itu ya, Bu. Ya, Prosesnya cukup lama. setelah itu selain bahan-bahannya itu murni Murni. tradisional, jadi kita mengkonsumsinya tuh Oh iya nggak iya. khawatir buat kesehatan kita karena tidak ada pengembang, tidak ada pemanis buatan itu Buatan. tadi. Jadi dikonsumsi untuk anak-anak, balita hingga dewasa itu nggak ada risiko, Aman ya, aman. aman. Jadi keunggulannya dari Raffina itu mungkin kue waffle ini ya, Bu ya, yang di Ya, Madiun. Oh, oke. Ini saya potong nggak apa, Bu ya. Jadi sebenarnya produknya ada berapa macam loh, Bu? Produknya kalau produknya Raffina itu. produknya itu kita macam-macam, Mas. Oh, Ada waffle, ada ada waffle. stik Atau bawang mungkin yang di sini ya, juga. di sini ya. Semua Ya, ini ya. Oh, ada stik keju. oh stik Stik keju. keju kita Stik bikin keju di sini hanya ada. sesuai dengan Ini. pesanan. Oh, itu stik keju ya ini. Kalau stik keju kemasannya seperti ini. Oh. Kalau ini stik bawang ini. Ya, Oh, beda ya. Stik keju. ada juga pastel. Kita Oh, juga bikin pastel pastel juga ya. kering, bikin sambal pecel, Sambal terus pecel. bikin Oh, madu mongso juga. oh madu mangso juga ada di sini. Wah, itu sobat Ayu Media. Kalau mungkin ada acara apa tuh hari raya atau mungkin acara untuk temu kangen makanan-makanan khas desa atau mungkin makanan-makanan timur dulu bisa sepil produknya di Raffina ini apa madu mongso. Bisa pesan Iya, ya, Bu. betul. Berjumlah banyak juga bisa. Pesanannya madu mongso bisa jumlah partai juga bisa, Bu ya. Iya, Oh, kita nggak hanya itu aja, Mas. Misal ada hajatan oh, buat souvenir souvenir atau ya. apa gitu, kita Oh, bisa menyesuaikan budget dari budget customer. customer. Oke. Iya, seperti seperti waffle ini. Seperti Misalnya waffle ini untuk saya yang sering oh, ini dipakai untuk souvenir hajatan. hajatan. Oh ya Dan ya ya. isinya pun itu variasi. Misal ini customer disesuaikan dengan budget, bisa diisi 1 on, bisa diisi Oh, 2 berarti bisa on. request gitu, Bu ya. Iya, Oh, berarti isinya bisa kemudian menyesuaikan dengan kemudian pesan di customer. Raffina ini bisa sesuai keinginan Anda, Sobat Ayu Media untuk mau pesan buat acara hajatan juga bisa, buat cemilan juga bisa, Bu ya. Oh, Iya. Dan kalau kemasan seperti ini dipakai souvenir, jadi lebih elegan. ya lebih 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 elegan lebih juga. modern. Jadi Kan orang waffle ini kalau pakai sebenarnya gini aslinya kan dari mana, Bu? kayaknya wah gitu Iya. ya. Kue waffle ini sebenarnya sejarahnya aslinya dari mana atau mungkin Indonesia atau mungkin luar negeri? Kalau Waffle ya. kalau waffle itu aslinya dari Belanda ya. Oh, ya mungkin kan Waffle itu ya yang lebih populer kuenya dari kue Belanda. dari sana ya. Cuman Oh, kita ini pas acara nikahan dengan suami ya. itu ada yang bawa kue Oh, waffle. gitu terus ibu Nah, terus dari situ terinspirasi kan itu ya, Bu? kita ini Oh. kuenya kok unik ya Oh, iya gitu. iya. Kita juga baru tahu sekali itu. Oh, iya. Rasanya juga kok tapi rasanya gimana Oh, gitu. ya. Akhirnya kita dari situ Diolah lagi. diolah lagi gitu. Ya, mungkin itu dari cerita Ibu ya tadi sedikit perjalanannya, Bu. Pernah atau mengalami apa tuh macet usahanya atau mungkin mengalami off dulu atau mungkin semakin berkembang mungkin bisa diceritakan sedikit aja gitu. Pernah juga sih yang paling parah itu 2019 Ya. kita pas Covid juga Oh, itu pas ya. Covid ya, berdampak Ya, Covid. kebetulan pas Covid kita lokasi tidak berada di sini tapi di daerah Pagotan. Oh, Pas Covid itu kita benar-benar off. off ya, Bu. Kita Berarti benar-benar berdampak off. ya, Bu. Karena apa? Semua supplier itu semua yang kita suplai itu berhenti total. Oh, Nah, akhirnya dari situ kita tetap berusaha untuk berinovasi. Di agar situ saya juga membuat kue pisang molen. kue pisang Pisang molen. molen ya. Oh. Pisang molen itu setiap hari saya produksi itu, Mas. Oh. Alhamdulillah dari situ saya tetap produksi setiap hari. Walaupun kue keringnya ini saat itu off,
saya tetap bisa produksi setiap hari. Dan waktu itu benar-benar merupakan momen yang terindah buat kami berdua sama suami. Di mana saat itu semua pintu-pintu masuk ke dalam kota itu dijaga ketat oleh polisi-polisi yang bertugas. Sedangkan kami berjuang untuk meraih perekonomian. Kami berdua keluar masuk untuk mengantar pesanan, pasokan-pasokan untuk customer yang memesan kami. Jadi setiap perjalanan itu Mas, karena waktu itu memang virusnya juga kita baru tahu. Kita setiap perjalanan itu senantiasa istighfar, sholawat dari berangkat dari rumah sampai kita kembali. Alhamdulillah sampai sekarang kami sekeluarga itu bebas dari COVID. Dan di situ dari kue pisang molen itu sehari kita sampai menghasilkan 100-150 biji. Wah, perjuangannya Bu ya. Jadi dari ini maaf saya potong lagi, dari perjalanan mendirikan ini terus kebetulan pas ada COVID berdampak, Ibu kreatif lagi memutar otak. Ibu kreatif lagi terus membuat kue molen. Akhirnya berkembang lagi Raffina ini, terus sambil jalan perekonomian pulih kembali gitu ya Bu. Iya betul. Ini dari pengalaman saya kemarin itu yang kena COVID, mungkin ada sedikit pesan buat pemirsa dan juga para sobat pengusaha juga sesama UMKM. Ini pesan dari saya, apapun halangan dan rintangan yang kita hadapi, jangan menyerah. Senantiasa kita berinovasi. Untuk hasilnya kita pasrahkan saja sama Yang Maha Kuasa. Keren sekali Sobat iMedia. Semangatnya Ibu ini membuat kita itu, ya contohnya saya sendiri ya kaula muda yang melihat perjalanan ceritanya Ibu tadi itu menjadi terinspirasi. Berarti apapun kejadiannya, apapun kondisinya, itu dijadikan hanya sebuah ujian ya Bu. Iya, betul. Semua harus dipasrahkan kepada Sang Pencipta, yaitu kalau kita Muslim Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus berusaha berikhtiar dan berinovasi. Terus ini saya potong lagi, Raffina ini berdirinya sudah berapa tahun ya? Kalau Raffina itu nama Raffina itu sebenarnya baru tahun 2020 kalau tidak salah. Tapi kalau kita berusaha itu mulai 2010 Mas. Oh 2010 sudah? Ya usaha. Sedangkan nama Raffina itu baru kita dapat 2020 kalau tidak salah. Karena sebelum nama Raffina itu kita menggunakan nama Ringin Indah. Kita sudah pendaftaran merek ya. Sudah merek itu, ya terdaftar Sobat iMedia. Pendaftaran merek itu ditolak. Ringin Indah, terus pakai waffle, terus pakai juga Fa and Fa Bakre itu. Dulu saya sudah proses berapa kali untuk pendaftaran merek, tapi karena sudah ada yang memakai, akhirnya pendaftaran saya ditolak. Ini proses selanjutnya ke Raffina ini. Jangkauan pembeli Bu. Kalau bahasa kerennya jangkauan market, mungkin bisa diceritakan ke Sobat iMedia, pernah di order di mana gitu, mungkin bisa diceritakan. Pernah dapat orderan di luar Jawa atau mungkin pernah jangkau kemana gitu. Ya? Mungkin iya. Kalau Raffina produk wafelnya itu kita produk yang unggulan kan stick waffle Mas. Waffle, ya. Kalau yang lainnya itu kan produk penunjang. Ada kacang telur, madu mongso, stik, itu hanya penunjang atau pelengkap lah. Tapi yang paling utama unggulan dari kami itu waffle kering. Nah, kalau waffle kering itu kita itu lebih banyak cash. Oh, sistemnya cash. Ya, lebih banyak cash. Jadi kita distributor ke toko atau agen-agen besar, di mana di situ dia diecer lagi. Oh, iya.
Itu meliputi Kota Madiun saja atau seluruh Karesidenan Madiun? Awal dari usaha itu meliputi Kota Madiun dulu, Mas. Kita masih seputar Madiun Ya. yang terutama untuk pasar besar. Itu pasar kita suplai ya. ke pasar besar dan juga toko Sidiarjo. Itu kan dia agen. Jadi kita packing kemasan 1 bal isi 2 kilo. Jadi nggak kemasan seperti ini. Ada yang 1 bal isi 2 kilo, isinya jadi 2 kilo harganya lebih ekonomis. Gitu. Berarti Raffina tokonya Ibu ini jangkauan pembelinya untuk sementara waktu masih seputaran Kota Madiun ya, Bu? Ya, yang di awalnya, tapi sudah merambah ke luar kota ya, Bu? Lambat laun kita karena sudah banyak permintaan dari customer itu dibawa keluar kota. Akhirnya mereka mengenal produk Raffina, produk waffle ini. Ini kuenya kok enak ya. Raffina dari waffle ini ya. Dari orang ke orang itu, dari mulut ke mulut itu. Ini belinya di mana? Akhirnya mereka memberikan kontak saya dan menjadi reseller kami. Berarti yang reseller dari luar kota itu ya dari orang per orang itu tadi minta kontak saya mau dijual lagi. Kira-kira luar kotanya di daerah mana saja, Bu? Surabaya ini yang mungkin? Yang masih jalan itu Surabaya. Wah, keren. Bekasi sama Jakarta. Wah, keren. Raffina sudah sampai Bekasi, Surabaya sama Jakarta. Itu sistemnya dulu reseller ya? Reseller. Sebelum Covid itu banyak, ada yang Banyuwangi, ada sampai ke Tulung Agung, Pacitan, terus Caruban, Ponorogo, Magetan. Tapi setelah COVID agak ini berkurang kita belum mulai lagi. Mungkin bagi resellernya Raffina yang nonton Sobat AI Media mungkin bisa dihidupkan lagi lah kerjasama sama Ibu. Betul. Mungkin pokoknya produknya lebih ada inovasi lagi ya, Bu ya. Iya. Itu untuk pertanyaan kedua sudah dijawab Ibu. Jadi Raffina ini sudah meliputi selain Kota Madiun, sudah luar kota juga, dan sistemnya bisa reseller dari mulut ke mulut, akhirnya menjadi luar kota, meliputi Surabaya, Banyuwangi, dan Jakarta, dan kota lainnya ya, Bu ya, yang belum kita nggak sebutkan. Ini boleh dijawab atau boleh untuk konsumsi umum, boleh. Kalau mungkin bisa dijawab, kalau nggak bisa dijawab nggak apa-apa. Untuk kisaran omset, Bu, omset globalnya saja, Ibu menjalankan Raffina itu kisarannya sampai berapa? Gitu. Mungkin bisa diceritakan ke Sobat AI Media untuk menjadikan inspirasi anak-anak muda. Kalau omset ini jujur ya, kalau omset ini karena kita ini masanya masih masa krisis. Masih krisis ya. Ya, kita itu jauh dari sebelum Covid. Kalau sebelum Covid itu kita sampai 7 juta, kadang sampai 8 juta. 8 juta. Tapi setelah Covid kita menurun drastis. Ya, enggak apa-apa, Bu. Mungkin nanti dari kita liput di AI Media ini menjadi berkembang lagi. Raffina menjadi dikenal lagi dan omsetnya menjadi naik lagi lah. Ya. Itu bagi karyawan yang mungkin masih ragu untuk mendirikan usaha, bisa Raffina ini menjadi reseller untuk dijadikan sampingan. Pertanyaan keempat ini adalah tipsnya untuk membeli atau menyimpan kue kering yang baik itu dari versinya Ibu sebagai pemilik Raffina ini bagaimana? Mungkin bisa diceritakan ke Sobat AI Media. Tips-tips dari kami ini produk-produk Raffina kita saya mengutamakan kualitas dari bahan-bahannya. Kualitas dari bahan-bahannya, selain kualitas, misal untuk menggoreng ini, ini kita tidak memakai untuk daur ulang. Alami ya? Ya, daur ulang maksudnya hari ini kita produksi. Masih ada sisa minyak, itu tidak kita pakai untuk besoknya.
Jadi harus fresh ini. Iya, saya seperti itu. Jadi produksi hari ini dipakai untuk hari ini. Kenapa? Karena itu berpengaruh kepada kualitas produksi yang kita hasilkan. Ya. Misal stik saya ini sampai 3 bulan nggak berasa tengik. Oh, ini berarti 3 bulan Iya, nggak berasa tengik. Karena pengaruh dari awal. Monggo dicoba. Sampai 3 bulan nggak berasa tengik. Di situ jadi keunggulannya kita di situ. Dan kita tidak menggunakan minyak yang minyak curah atau minyak apa enggak. Kita menggunakan minyak sanko yang alami ya. Istilahnya masih prosesnya masih tidak berulang. Bukan alami, jadi filternya itu bagus. Filternya bagus ya. Ya. Terus proses produksi saya rasa kalau untuk teman-teman pelaku usaha juga tahu sendiri sih kalau proses produksinya kita seperti apa, higienis, kebersihan juga harus dijaga seperti itu. Ya. Itu mungkin pertanyaan keempat tadi sudah dijawab Ibu sebagai pemilik Raffina ini. Jadi untuk menciptakan kue kering atau stik ya Bu? Ya, macam stik itu harus menggunakan pengolahan yang baik. Istilahnya tidak daur ulang. Pahit getihnya perjalanan usaha ini gimana? Pernahkah tadi kan sudah diceritakan di awal, tapi ini ceritakan misalnya inti pernah atau mungkin minggu-minggu ini pernah dapat order dibohongin orang kayak atau gimana? Itu mungkin bisa sedikit ceritakan. Pernah juga sih saya ini ya. Produk dibawa ke Kalimantan. Di sana dibawa, tapi ternyata di sana nggak jalan. Dan kita juga nggak ada kabarnya. Itu pengalaman saya yang pertama. Itu belum terjadi transaksi apa? Sudah. Sudah, produk sudah dibawa ke sana. Tapi tidak ada kabar sama sekali. Tidak ada kabar sama sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena perantara itu adalah teman dekat saya. Perantara itu adalah teman dekat saya. Jadi saya percaya aja lah. Ya, masuk teman sendiri mau bohongin. Ya, awalnya. Dia pesan dalam jumlah yang banyak. Oke. Tanpa DP, tanpa apa saya produksi. Semuanya sudah beres, sudah siap. Ternyata dari pemesan itu langsung di-cut. Tidak ada kabar sama sekali. Jadi kita sebanyak produksi berapa piece ya? Membutuhkan biaya banyak ya Bu ya? Iya banyak. Seperti ini. Kemasannya dulu seperti ini. Ini kemasan yang dulu seperti ini. Itu untuk waffle. Kemasan yang dulu tuh seperti ini, masih pakai stiker. Kalau seperti ini sebanyak 300 atau berapa piece kan lumayan juga ya, lumayan Mas ya. Ya, produksinya kita udah siap produksi banyak, ternyata di sana nggak ada kabar sama sekali. Ya udah, akhirnya dari situ karena memang kita nggak punya niat apa-apa, teman sendiri, kita oper. Semoga ada pembeli yang lain. Nah, itu alhamdulillah karena memang kita tuh basicnya percaya sama Allah, Allah pasti akan kasih jalan keluar. Pasti jadi produk yang gagal itu tadi tidak jadi bertransaksi, kita oper dan berhasil dibeli oleh customer juga. Iya. Jadi memang tidak mudah Sobat Ayu Media untuk mendirikan sebuah bisnis. Dalam menjalankan bisnis itu harus selain keuntungan memikirkan manfaat buat orang lain, yang terutama yang terakhir berkah dari Allah ya Bu ya. Terus yang terakhir Bu, ini season promosi ya, monggo silakan Bu. Terakhir nih. Baik, pemirsa, ini saya Hari Fitri, owner dari produk Raffina dengan Dapur Fa and Fa Bakery, ingin mengajak pemirsa semuanya untuk berkunjung ke tempat produksi kami yang beralamat di Jalan Cokro Aminoto, Gang Ringin, nomor 8, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur. Bagi yang berminat untuk reseller bisa menghubungi di WA 0813
30234346. Monggo yang berminat bisa menghubungi nomor tersebut dan alamat yang sudah kami sebutkan. Semoga bisa membuka peluang dan mendapatkan income terbaru bagi pemirsa yang ingin menambah pendapatan di rumah. Ya. Di sini di Raffina ini tidak hanya beli produknya saja, Sobat iMedia, bisa menjadi reseller juga bisa ya Bu ya, untuk mendapatkan keuntungan dari bisnisnya ini. Terus bisa menjadi konsumen ya, konsumen misalnya saya suka dengan waffle buat camilan, buat konsumsi di rumah daripada beli di luaran kan, mending punya apa tuh kue untuk penyajian tamu mungkin ya, itu bisa. Terus untuk jadi reseller langsung saja hubungi nomor yang disampaikan Bu Hari tadi, atau langsung datang ke tempat alamat di Jalan Cokroaminoto, Gang Ringin nomor 8. Oke, Sobat iMedia, pada session wawancara di acara Ngluruk kita akhiri cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke media sosial lainnya. Terima kasih pada semua Sobat iMedia yang telah mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi, dan saya doakan sehat selalu. Sampai bertemu lagi Sobat iMedia di video-video berikutnya. Salam dari Kampung Pesilat, Madiun, Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.